Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Surya Febrianta SKM MMR selaku dosen program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbitio. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terkait Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita sebut PDD UKT-PT. Dalam hal ini saya akan menyampaikan dari segi aspek pembelajaran. Pada PDD UKT-PT ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu sendiri pada semester genap ini dengan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, 1 lagi SKS praktikum. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian alur pelayanan kesehatan, kemudian jenis tenaga kesehatan, konsep sehat dan sakit, serta level atau tingkat pencegahan penyakit, ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan, dan konsep pemberdayaan masyarakat. Adapun capaian luarannya, yang pertama adalah pengetahuan tentang menjalankan konsep pelayanan kesehatan secara umum. Kemudian capaian luaran yang kedua, pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen sumber daya penyelenggaraan reka medis. Dari CPMK-nya sendiri ada 7 poin CPMK di sini. Yang pertama adalah mampu memahami fungsi dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan, mampu memahami pengertian alur pelayanan kesehatan. CPMK ketiga, mampu memahami pengertian jenis dan tenaga kesehatan. CPMK keempat, mampu mendefinisikan konsep sehat dan sakit. CPMK kelima, mampu memahami dan mengidentifikasi level atau tingkat pencegahan penyakit. CPMK keenam, mampu memahami ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan. Dan yang terakhir adalah mampu memahami konsep pemberdayaan masyarakat. Baik, pada rekaman video saya ini, saya akan menyajikan video rekaman pembelajaran di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan topik fungsi dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk metode yang saya gunakan, yang pertama ada delivery, kemudian ada interaction nanti, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Untuk delivery sendiri, saya akan melakukan atau memberikan materi langsung di ruang kelas dengan tatap muka kepada mahasiswa, kemudian dengan dibantu peralatan seperti laptop, slide presentasi, kemudian ada pointer juga. Untuk interactionnya sendiri nanti ada sesi tanya jawab antara saya selaku dosen dan adik-adik mahasiswa sekalian. Dari evaluasinya nanti saya akan memberikan latihan soal ya kepada mahasiswa, tentu dengan portal yang biasa kami gunakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbitio melalui portal ekampus.akbitio.ac.id. Mungkin demikian pengantar singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan berikut video pembelajaran di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan topik fungsi dan jenis-jenis fasilitas kesehatan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah saya, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat, seperti itu ya. Berlanjut dari materi minggu lalu, sekarang kita lanjut ke materi untuk pertemuan kali ini ya. Materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis atau fungsi dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, harapannya atau CMK-nya diharapkan teman-teman semua, jadi semua mahasiswa mampu memahami fungsi dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Sebelumnya sudah tahu ya, fasilitas kesehatan ada apa aja? Ada apa aja? Ada rumah sakit, terus ada apa lagi? Ada puskesmas, ada. Oke, nanti kita lihat satu persatu ya apa yang dimaksud dengan rumah sakit itu, tipenya apa saja ya, klasifikasi apa saja, begitu juga dengan klinik ya. Klinik itu ada klinik apa saja seperti itu. Oke, jadi
fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa saya definisikan ya seperti suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif. Ingat, salah satu pondasi terkuat dalam ilmu kesehatan masyarakat itu ada 4 pilar yang memang harus kita pahami ya dari pertemuan sebelumnya juga, bahwa di sini kita harus memperhatikan dan memahami bahwa di ilmu kesehatan masyarakat itu kalian harus mengerti apa itu yang namanya preventif, promotif, ada kuratif sama rehabilitatif seperti itu ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian syarat pokok fasilitas pelayanan kesehatan ada apa saja? Yang pertama itu tersedia ya dan berkesinambungan. Nah, jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu mudah ditemukan keberadaannya dan dapat dimanfaatkan masyarakat saat dibutuhkan. Nah, kalau misalnya di suatu daerah kan biasa kita jumpai itu ada namanya RSUD, ya. RSUD itu biasanya ada di kabupaten. Nah, biasanya RSUD itu gampang lah kita ketemu ya. Saya rasa di kota-kota kalian tahu lah RSUD kalian tuh berada di mana. Betul nggak? Itu dari pemerintah. Tapi kalau suatu saat nanti, siapa tahu kalian nanti punya fasilitas pelayanan sendiri, siapa tahu ya, benar nggak? Amin. Kalian bisa bikin klinik, ya kan? Nah, tentu yang dilihat itu adalah salah satunya mengenai misalnya keberadaannya itu bisa diketahui oleh masyarakat kayak gitu ya. Makanya nanti di situ ada juga promosi. Kalian mempromosikan klinik kalian nanti ya. Makanya sampai sekarang pun maupun rumah sakit, klinik tetap selalu melakukan promosi biar masyarakat itu tahu kalau di daerah tersebut tersedia adanya paskes seperti itu ya. Kemudian syarat pokok fasilitas pelayanan kesehatan yang kedua itu dapat diterima. Jadi pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, kemudian ada keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, contoh apabila kita mau membuka atau membangun klinik, kita kan pasti ada izinnya ya. Kalau izin administratifnya, kita izin ke yang berwenang di daerah tersebut, ya kan, untuk mengeluarkan izin operasional dari klinik tersebut. Nah, di luar administratif, kita juga harus melakukan pendekatan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar, ya enggak, izin RT minimal kalau klinik, ya izin musyawarah, mengajak masyarakat setempat, siapa tahu juga masyarakat itu ingin juga diberdayakan oleh kalian. Nanti disampaikan tujuan dibuat klinik di sini itu untuk apa, itu dari segi yang bertentangan dengan adat istiadat. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu kalau orang Jawa itu pelunun kayak gitu ya. Nah, kalau di daerah lain kan otomatis kan berbeda lagi. Mungkin kalian akan berpikir, oh saya kan tinggal di Jawa ya, orangnya enak-enak ya, pengen buat klinik lah bersama keluarga misalnya. Tapi kan kalau di daerah lain belum tentu, ya kan? Masyarakatnya kan berbeda-beda. Apalagi kita Indonesia, belum lagi teman yang dari Sumatera, Kalimantan, apalagi sampai ke wilayah timur, otomatis pendekatan kita ke masyarakat itu kan berbeda. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Ini dari segi aspek sosial ya, belum lagi dari aspek teknis dalam membuat suatu fasilitas kesehatan seperti klinik. Misalnya contoh pembuangan pembuangan limbahnya seperti itu kan harus diperhatikan. Banyak klinik itu yang berdiri itu di tengah-tengah pemukiman, ya enggak? Nah, itu harus diperhatikan pembuangan limbahnya itu berdampak enggak terhadap masyarakat sekitar. Yang namanya paskes, entah rumah sakit ataupun klinik itu kan tempatnya orang sakit, ya kan? Banyak istilahnya penularan penyakit itu kan lebih gampang di situ. Nah, itu yang ditakutin oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar seperti itu. Mereka bersedia enggak kalau ada klinik di situ, takutnya mereka terganggu, terus mereka malah gampang terpapar penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mudah dicapai. Lokasi fasilitas pelayanan kesehatan mudah dicapai dengan sarana transportasi yang tersedia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, artinya begini, mudah dicapai itu jangan membuat suatu klinik atau paskes itu jauh dari pemukiman. Jauh sih nggak masalah juga sebenarnya. Cuman ada nggak akses ke sana, mudah nggak akses ke sana, ya nggak ada transportasi nggak ke sana seperti itu. Ya, kan namanya kita tujuan membuat atau membuka suatu fasilitas kesehatan itu kan memudahkan masyarakat.
Kan niatnya kan membantu masyarakat, malah buka paskes malah menyusahkan kan kasihan juga. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasiennya sedikit, ya kan? Pasiennya sedikit, ya masyarakat juga, aduh malas lah ke sana, jauh, susah lagi jalannya. Nah ujung-ujungnya apa? Nanti otomatis nanti profit pun yang didapat sama klinik pun kan tidak sesuai juga harapan, ya kan? Banyak klinik-klinik itu yang akhirnya eh, tutup, ya kan? Karena apa? Karena memang ya bisa jadi karena pasiennya sedikit juga atau izin operasional juga tidak dikeluarkan lagi. Nah hal-hal seperti itu, ya. Jadi prinsipnya itu artinya mudah dicapai itu paskesnya mudah dijangkau oleh masyarakat, entah itu di kota maupun di desa sama aja. Kalau di kota pun ditaruh di tempat rame pun ternyata misalnya di situ lahannya sempit juga, ya kan? Orang juga malas juga kan ke situ. Aduh nanti kalau saya ke sana berobat ke sana nanti parkirnya bagaimana dan lain sebagainya. Begitu juga kalau di desa. Kalau di desa ya lebih gampang aksesnya tapi jangan ditaruh di yang jauh-jauh karena banyak juga paskes-paskes yang ada di Indonesia Timur khususnya itu kan jaraknya jauh ya. Apalagi yang sampai contoh di teman-teman atau saudara kita yang di Papua kan banyak itu entah puskesmas atau klinik mereka itu bisa menempuh jarak itu, waduh bisa berjam-jam perjalanan buat sampai ke sana. Kalau pasiennya kritis kan bagaimana kan kasihan kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat tadi mudah dijangkau, kurang lebih apa yang saya sampaikan sebelumnya sama ya. Dalam arti mudah dijangkau itu dari segi aspek contohnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat atau konsumennya. Jadi gini, ketika klinik nanti kalian dibangun, kalau paskes itu dibangun, kalian juga harus melihat perekonomian yang ada di sekitar seperti itu ya. Mentang-mentang klinik punya kalian ya, klinik swasta, terus kalian misalnya mengetok harga ya kan, wah nanti malah masyarakat nggak mau berobat ke situ ya kan, kemahalan lah segala macam dan lain sebagainya. Iya kalau masyarakatnya udah punya BPJS ya, tapi sekarang kan klinik-klinik rata-rata sudah kerjasama sama BPJS jadi juga memudahkan masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang berobat tidak menggunakan jaminan misalnya umum, secara umum otomatis kan mereka langsung membayar langsung di situ ya. Kalau harganya mahal kan mereka juga mikir ya kan, kasihan juga udah di daerah tersebut memang istilahnya kelasnya menengah ke bawah kan kasihan masyarakatnya ya. Nah itu perlu kalian ketahui juga, biasanya itu kalau jasa di setiap klinik itu rata-rata berbeda, tapi ada juga yang memang diatur sama daerahnya masing-masing. Contoh saya ambil contoh di Jogja aja ya, di lingkungan kita ini daerah Bantul. Misalnya kalian berobat di puskesmas manapun di daerah Bantul ya, di Sewon kah, di Bambang Lipuro kah, apa di Kasihan apa di mana, itu tarifnya sama ya, karena sudah disetarakan atau dikeluarkan perda dari Bantul, dari Dinkes Bantul itu. Misalnya berobat sakit gigi, cabut gigi berapa, poli umum berapa, itu sudah diatur semua seperti itu. Yang diaturnya pun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan masuk-masukan. Itu kalau puskesmas, ya kan? Kalau klinik bagaimana? Namanya klinik kan punya swasta. Mungkin klinik juga mengacu dari peraturan tersebut bisa juga, ya kan? Dijadikan standar lah biaya pelayanannya di klinik tersebut kayak gitu. Nah, jangan apa-apa semaunya sendiri gitu kan. Nanti malah masyarakatnya tidak mau lagi berobat di situ. Kalau RSUD saya rasa jelas ya, karena RSUD di masing-masing daerah itu semua sudah diatur semua. Begitu juga puskesmas karena semua pemilik pemerintah. Mungkin kalau rumah sakit swasta ya mungkin beda sendiri kayak gitu. Kita tahu rumah sakit swasta sekarang bagus-bagus pelayanannya, ya kan? RSUD juga ya alhamdulillah ada perubahan lah ya. Tapi rumah sakit swasta itu malah lebih bagus lagi ya dari segi fasilitasnya, dari segi pelayanan petugas-petugasnya ya kan? Karena apa? Karena swasta itu yang dikejar itu kan kualitasnya. Mestinya juga RSUD yang milik pemerintah pun atau RSUP sekalian pun ya mestinya harus menjaga kualitasnya, ya kan? Ini namanya kebutuhan publik itu kan memang harus diutamakan seperti itu. Oke. Kemudian bermutu. Artinya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kode etik dan standar mutu yang ditetapkan. Jelas.
Yang namanya fasilitas kesehatan itu kita berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ya kita namanya kita tenaga kesehatan itu pasti kita harus memberikan pelayanan yang prima ya, mutunya yang baik ya. Belum nanti masing-masing tenaga kesehatan di situ punya etik sendiri juga, ya kan? Perawat mereka punya kode etik perawat sendiri. Dokter apalagi, bidan, kalian juga rekam medis kan punya kode etik juga. Jadi semuanya itu harusnya berlomba-lomba untuk menjaga nama baik profesinya sendiri seperti itu. Dijagalah kualitasnya ya, mutu pelayanannya itu dijaga seperti itu. Kita lihat jumpa di berita-berita sekarang itu di sosial media terutama, apalagi semenjak adanya sosial media itu kan banyak orang gampang sekali menerima informasi tanpa di-sharing ya. Contoh, ada yang berobat ke rumah sakit tiba-tiba mengeluarkan narasi, wah keluarga saya meninggal gara-gara ditolak oleh rumah sakit tersebut atau klinik tersebut, seperti itu ya kan. Nah kalau seperti itu tadi kasihan dong rumah sakit sama kliniknya ya kan. Kalau misalnya ceritanya nggak seperti itu kan kasihan, nanti nama instansinya kan jadi tercoreng, padahal cerita aslinya kan belum tentu seperti itu, betul ya. Datang orang, apalagi kalian kan nanti berada di TPP tuh, bagian depan rumah sakit seperti itu ya kan. Yang orang paling pertama ketemu sama pasien kan kalian. Bagaimana pasien datang berobat ya, kalian akan bertemu dengan orang-orang random di situ ya kan. Oke, selanjutnya ada prinsip pelayanan kesehatan ya. Yang pertama itu mengutamakan pelanggan ya. Jadi kita harus memang mengutamakan pelanggan. Kita harus menerima pelanggan itu sebaik mungkin. Jangan membeda-bedakan pasien atau pelanggan yang datang ke rumah sakit ya. Oh mentang-mentang pasiennya seperti ini, saya tidak mau lah melayani yang pasien yang kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Kalian memang dituntut itu bekerja untuk profesional seperti itu. Kemudian sistem yang efektif, artinya sistem yang efektif itu adalah sekarang kita sudah beralih ke sistem informasi manajemen rumah sakit, ada CMRS, ada RME, itu merupakan salah satu langkah bagus dalam pelayanan yang ada di Paskes. Untuk apa? Untuk memudahkan pelayanan yang diberikan, bisa lebih cepat, bisa lebih efektif. Nanti outputnya itu pasien itu akan merasa wah senang berobat ke situ dan dia pasti akan balik lagi. Ya tapi jangan ya, kasihan, semoga dia sembuh seperti itu. Tapi kan dia akan membawa cerita yang baik bahwa Paskes tersebut pelayanannya baik, petugasnya ramah dan lain sebagainya. Kemudian melayani dengan hati nurani ya, memberikan service excellent kepada pasien itu udah paling bagus itu ya. Memang menjaga profesionalitas pada saat bekerja itu nggak gampang atau nggak mudah, tapi itu yang memang harus kalian upayakan seperti itu ya. Kemudian perbaikan yang berkelanjutan. Nah, yang namanya Paskes itu pasti akan dilakukan yang namanya evaluasi. Untuk apa? Untuk menjaga mutu pelayanan atau setidaknya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Makanya harus dilakukan evaluasi. Evaluasinya kapan aja Pak? Ya tergantung dari kebijakan rumah sakitnya. Ya, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Atau bila perlu ketika ada kekurangan, saat itu juga langsung dilakukan evaluasi, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian memberdayakan pelanggan, artinya menganggap pelanggan itu nggak hanya sebagai pasien saja yang datang, tapi dianggap juga partner. Ya, misalnya Paskes mau mengadakan promosi kesehatan atau kegiatan lain di luar rumah sakit. Nah, kita bisa mengajak pelanggan atau pasien itu sebagai mitra kita. Untuk apa? Untuk membantu misalnya rumah sakit maupun klinik untuk melakukan upaya promosi kesehatan seperti itu. Biar apa? Biar pasien itu merasa dianggap sama rumah sakit, senang dia berobat ke rumah sakit tersebut. Itu. Oke, sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan dasar. Biasa kalau kita sebut itu Paskes tingkat 1 ya. Itu ada puskesmas ya, ada klinik, ada puskesmas pembantu ya. Dokter juga termasuk, dokter buka praktek di rumah itu juga salah satu Paskes tingkat 1. Makanya kalau kalian mempunyai BPJS, biasa kan terdaftar di salah satu Paskes ya, di Paskes tingkat 1, entah di puskesmas di daerah kalian, bisa juga diganti ke dokter, praktek dokter yang ada di rumahnya seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatan rujukan, misalnya rumah sakit baik kelas A, B, C maupun D. Artinya ketika ada rujukan, Paskes tingkat 2 itu tempat Paskes yang dituju untuk pasien rujukan. Misalnya klinik
puskesmas atau praktek dokter tadi sudah tidak sanggup memberikan pelayanan, nah itu dirujuk ya. Kalau sakitnya perlu dirujuk ya dirujuk. Dirujuknya kemana ya? Dirujuknya ke rumah sakit ya. Bisa rumah sakit tipe C maupun rumah sakit tipe D atau tipe B juga seperti itu ya. Itu paskes tingkat kedua. Oke. Kemudian rumah sakit saya lanjut ya. Jadi kalau kalian melihat rumah sakit itu kalian sudah tahu bahwa itu rumah sakit ya. Padahal rumah sakit itu banyak klasifikasinya ya, banyak macamnya. Benar nggak? Ada rumah sakit umum ya, ada rumah sakit khusus ibu dan anak ya, ada rumah sakit apa lagi? Khusus mata, kalau di Jogja itu dokter Yap ya. Ada rumah sakit khusus bedah ya yang ada di Ring Road. Jadi banyak macamnya ya dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian fungsi rumah sakit, salah satunya saya bacakan satu saja. Jadi fungsi utama rumah sakit itu menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Seperti yang saya bilang tadi, 4 pilar di ilmu kesehatan masyarakat itu ada yang namanya rehabilitatif dan kuratif seperti itu. Walaupun rumah sakit juga tetap dianjurkan untuk selalu memberikan pencegahan atau preventif dan promotif seperti itu. Nah, ini tadi ya, jenis pelayanan rumah sakit ya. Ada rumah sakit umum ya. Jadi rumah sakit umum itu seperti yang kalian ketahui, banyak sekali pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum ya. Ada poli umum, poli gigi, poli mata ya, poli apa lagi? Poli bedah ya, dan lain sebagainya. Itu namanya rumah sakit umum. Artinya ada beberapa pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Ada juga rumah sakit khusus. Nah, seperti yang kita bahas tadi, rumah sakit khusus itu tadi ada rumah sakit khusus ibu dan anak. Jadi dia memang khusus ibu dan anak aja di situ. Tapi bisa nggak dia menerima misalnya pasien yang ingin berobat poli umum? Biasanya ada juga. Mereka tetap menerima juga biasanya. Tapi memang fokusnya itu di khusus ibu dan anak. Kesehatan khusus ibu dan anak. Ada juga rumah sakit jantung ya. Dia fokusnya di rumah sakit jantung. Mata ya dia fokusnya di rumah sakit mata. Ya kan? Misalnya rumah sakit mata di Jogja itu di Dokter Yap yang apa ya, gangguan misalnya mengenai mata atau pengen berobat mata ya ke sana larinya. Kalau pengen lebih lebih spesifik lah gitu pelayanannya karena memang dia spesialisnya di khusus mata seperti itu. Kemudian kalau klasifikasi rumah sakit ada rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas mengenai tipe atau klasifikasi rumah sakit. Apa sih bedanya rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, ya kan? Misalnya contoh satu rumah sakit tipe C itu setidaknya sekurang-kurangnya minimal dia mempunyai berapa bed? Ada yang tahu? Contoh aja perbedaan klasifikasi rumah sakit. Misalnya dia menyediakan jumlah tempat tidur atau bed itu kurang lebih 110 bed kayak gitu. Mungkin kalau rumah sakit kelas B mungkin dia lebih banyak lagi ya dari segi fasilitas pelayanannya. Begitu juga dari segi pelayanan dari tenaga medisnya. Mungkin dia lebih punya nanti dokter subspesialis, spesialis ini lebih lengkap lah dari segi alat dan pelayanannya seperti itu. Mungkin kurang lebih itu yang akan membedakannya nanti. Ya, di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi rumah sakit. Ada rumah sakit, ada apa? Singkatan puskesmas? Oke, puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat. Dan biasanya puskesmas itu ada di kalau kecamatannya ya ada di kota, ya dia termasuk puskesmas perkotaan. Tapi memang puskesmas itu rata-rata itu berada di kecamatan seperti itu ya. Tugas fungsinya puskesmas apa? Ya tadi menjalankan 4 pilar tadi itu ya. Preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Apabila puskesmas sudah tidak sanggup lagi, artinya dia keterbatasan alat, keterbatasan tenaga, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit atau paskes di atasnya seperti itu. Jadi puskesmas itu salah satu pilar utama atau gerbang utama dalam memberikan pelayanan ya. Jadi satu puskesmas yang ada di kecamatan itu dia bertanggung jawab atas derajat kesehatan masyarakat yang ada di daerahnya atau di kecamatan tersebut ya. Makanya puskesmas itu agendanya tuh banyak ya, kegiatannya itu banyak. Paling utama itu adalah melakukan promosi kesehatan. Ada yang keluarganya kerja di puskesmas? Jadi di mana? Rumah sakit? Puskesmas. Itu bahasa kegiatannya banyak itu puskesmas itu ya. Posyandu yang kalian tahu ya. Itu bagian dari kegiatan dari puskesmas juga, posyandu. Terus dia
memberikan pelatihan kepada kader-kader seperti itu. Nah, itulah salah satu upaya yang dilakukan Puskesmas untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Tugas dan fungsi Puskesmas tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kategori puskesmas ya, ada yang namanya puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, dan puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil ya. Mungkin kalau kita yang berada di kawasan Sewon, Bantul ya, ini kan Sewon itu kecamatan, betul ya? Ini termasuk kecamatan besar sekali ya. Jadi jatuhnya puskesmas perkotaan karena kita nggak jauh dari perkotaan dan aksesnya mudah sekali ya kan. Ada puskesmas Sewon 1, ada puskesmas Sewon 2. Terus nanti yang paling jauh misalnya puskesmas yang ada di Gunung Kidul ya. Nah, itu mungkin lebih jauh lagi nanti lokasinya ya. Seperti itu. Begitu juga puskesmas-puskesmas yang ada di luar Jawa. Wah, itu lokasinya lebih jauh lagi seperti itu. Kasihan masyarakat ya. Harus jauh menempuh jalan berapa jam ya, perjalanan itu sampai ke puskesmas itu nggak mudah. Makanya beruntunglah kalian yang tinggal di Jawa atau kota-kota besar yang ada di luar Jawa seperti itu. Klinik. Nah, klinik itu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat pertama karena dia berada di fasilitas tingkat pertama. Yang di dalamnya memberi pelayanan kesehatan baik rehabilitatif maupun kuratif. Ya. Kalian kuliah di mana? Stikes Akbetio. Stikes Akbetio punya klinik? Punya. Namanya klinik Larasati. Nah, klinik Larasati itu kan yang punya Akbetio, ya. Itu salah satu upaya dari kampus menyediakan klinik untuk masyarakat yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya klinik itu ada dua macam, ya. Klasifikasi klinik ada dua. Yang pertama itu ada klinik Pratama dan Utama. Kalau klinik Larasati itu masuknya klinik apa? Pratama. Kenapa klinik Larasati dikatakan klinik Pratama? Apa bedanya klinik Pratama dan Utama? Ada yang tahu? Pratama lebih banyak pelayanannya. Kalau klinik Utama? Jadi yang lebih tinggi mana? Pratama apa Utama? Oke, selanjutnya mengenai klasifikasi klinik ya. Jadi klinik itu ada dua tipe ya. Ada tipe klinik Pratama dan klinik utama. Nah, apa bedanya klinik Pratama dan Utama ya? Nanti kalian saya kasih waktu untuk mencari pengertian dari klinik Utama dan klinik Pratama itu seperti apa. Kita sudah punya klinik ya. Namanya klinik Laras. Itu klinik tipe apa? Oke, klinik Pratama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Saya, Pak. Ada. Oke, Joko mau nanya apa? Saya pernah dengar tentang puskesmas pembantu. Oke. Puskesmas pembantu itu apa ya, Pak? Oke, puskesmas pembantu itu biasa kita singkat dengan nama Pustu biasanya ya. Jadi puskesmas pembantu itu ada di bawah puskesmas biasanya. Yang membantu puskesmas di suatu kecamatan seperti itu. Contoh seperti yang saya bilang tadi, puskesmas itu wilayah kerjanya ada di suatu atau di satu kecamatan. Yang namanya kecamatan itu kan ada lagi di bawah kecamatan itu ada beberapa desa seperti itu ya. Nanti ada dusun dan lain sebagainya. Nah, nanti biasanya puskesmas pembantu itu di apa ya? Lokasinya itu di apa ya namanya? Berada itu di desa-desa terpencil, tapi tetap di bawah satu kecamatan dari puskesmas tersebut. Dia diperbantukan untuk puskesmas seperti itu. Memang ketersediaan pelayanan, ketersediaan alatnya tidak selengkap puskesmas. Namanya juga sifatnya kan membantu ya puskesmas seperti itu. Biasanya di puskesmas pembantu itu ada perawat satu atau bidan satu seperti itu. Ya, ketika ada pasien yang urgent itu setidaknya bisa dibantu dulu oleh puskesmas pembantu sebelum pasien tersebut dibawa ke puskesmas seperti itu. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Saya, Pak. Ya, nanya apa boleh? Tadi kan udah dijelaskan tentang klinik, rumah sakit, puskesmas.
fasilitas pelayanan kesehatannya. Ya. Nah, selain itu tuh ada vaskes lainnya nggak, Pak? Ya, oke. Mungkin tadi yang saya sebutkan di atas ya, fasilitas kesehatan atau paskes itu yang kita ketahui itu ada rumah sakit, kemudian ada puskesmas, kemudian ada klinik. Nah, selain itu ada lagi nggak? Kalian pernah membaca atau pernah mengetahui apa saja paskes itu? Nah, dokter praktek ya, itu termasuk juga paskes ya, paskes tingkat 1. Termasuk juga apotek itu juga merupakan fasilitas kesehatan atau paskes seperti itu. Apotek juga termasuk salah satunya ya. Posyandu juga itu bisa dikatakan juga paskes juga walaupun dia memang di bawah arahan dari puskesmas atau bagian pelayanan dari puskesmas ya. Itu juga bisa disebut juga dengan paskes seperti itu. Jadi tambahannya mungkin yang belum ada di slide saya tadi itu pertanyaannya bagus sekali nih ya. Jadi ada apotek ya, itu juga termasuk bagian dari fasilitas kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan mengevaluasi pertemuan kita pada hari ini. Tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai klinik pratama dan klinik utama. Nah, sekarang saya beri waktu kalian 5-10 menit untuk mencari referensi atau pemahaman mengenai klinik pratama dan klinik utama. Tugas pokok dan fungsinya itu apa saja. Ya, habis itu nanti upload di e-kampus. E-kampusnya itu ya oke, saya sudah buka e-kampusnya ya. Nanti kalian mulai mengerjakan tugasnya dan nanti diupload di e-kampus. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu tugasnya. Teman-teman semua, kita sudah di penghujung ya pertemuan untuk kali ini. Tadi tugas-tugasnya sebagai bahan evaluasi pertemuan perkuliahan hari ini saya sudah cek semua, saya sudah evaluasi dan hasilnya alhamdulillah pemahaman teman-teman semua pada pertemuan kali ini rata-rata sudah paham semua ya. Seperti itu. Tugasnya juga sudah diupload di e-kampus seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan pada hari ini. Selebihnya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.